Tuh dua mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini pembelajaran online kita laksanakan. Kali ini kita akan bahas atau saya akan membahas mata pelajaran PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan dengan kompetensi motor starter. Ya. Nah, alat yang kita persiapkan yaitu pertama adalah motor starter, ya, kemudian kunci T 8, 10 dan 12, kemudian obeng plus. Kemudian untuk alat ukur yang kita gunakan ada 3, yaitu Sigmat atau vernier caliper, kemudian multitester, kemudian ada dial test indikator, ya, satu set dengan V-blocknya. Oke. Nah, jangan lupa untuk tambahannya sebagai alat yaitu sikat kawat dan juga lap majun. Oke, yang pertama ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan di sini. Pertama membongkar, kemudian menyebutkan nama komponen, kemudian nanti kalian tuliskan deskripsinya fungsi komponennya. Saya tidak menyebutkan fungsi komponen, tapi kalian wajib menuliskan fungsi komponen. Saya hanya menyebutkan komponennya saja. Ya, setelah itu kita akan mengukur. Jadi motor starter ini akan ada pengukurannya, ya. Layak atau tidaknya motor starter ini masih bisa digunakan atau tidak, kita akan lihat dengan cara mengukur. Setelah diukur, kita akan pasang kembali, ya. Oke, langsung aja. Yang pertama yang akan kita bongkar, ya. Di sini ada baut atau mur 10, ya, baut pengikat motor starter dengan solenoid. Ya, ini kita buka dengan menggunakan kunci T10. Ini baut atau terminal C yang terhubung dengan solenoid dan motor starter. Selanjutnya dengan menggunakan kunci 8 kita buka baut solenoidnya. Maka solenoid ini terlepas dari motor starternya. Jadi ini kita pisahkan dulu. Kemudian selanjutnya kita akan melepas tutup belakang dari motor starter menggunakan T8 juga. Kemudian di sini ada baut, kita bongkar, kita buka. Ini baut tutup kuncian rotor. Di sini ada spih, ya. Ini kita tahan, kemudian kita lepaskan spih pengunci, ya, rotor belakang. Oke. Nah, kemudian kita lepas ini tutup belakangnya, tarik ke atas, ya. Kemudian di sini ada brush holder, ya. Kita lepas, kita tarik ke atas pelan-pelan. Ini brush holder ini.
Kemudian setelah dilepas brush dengan komutator sudah terlepas, maka tinggal kita angkat. Ya, ini namanya yoke ya, atau rumah dari fill coil. Yoke atau rumah fill coil. Kemudian setelah itu kita lepas armaturnya. Ya. Nah, demikian tadi pembongkaran ya. Selanjutnya akan kita sebutkan satu persatu komponen ya. Yang pertama tadi kita bongkar adalah solenoid. Ya, solenoid ini mempunyai 3 terminal di sini ya. Yang atas ini terminal 30 ya, dia terhubung dengan baterai positif. Kemudian tadi terminal C yang kita buka pertama itu yang menghubungkan motor starter. Terus yang ketiga adalah terminal ST. Nah, ini terminal ST itu yang terhubung ke kunci kontak starter. Ya, di dalam ini solenoid terdapat 2 kumparan. Yang pertama kumparan pull in coil dan kumparan hole in coil. Ya, pull in coil dan hole in coil. Nah, ini solenoid ya, dia nanti kalian bisa cari sendiri fungsinya dan cara kerjanya solenoid ini ya. Kemudian setelah itu ada ini rumah fill coil ya, rumah fill coil yoke, tulisannya yoke. Kemudian di sini ada namanya kumparan atau namanya fill coil. Nah, fill coil ini diikat dan di sini diikat oleh namanya sepatu pull core ya. Di sini ada besi pengikatnya, pull core. Kemudian di sini ada kumparan positif dengan kumparan negatif ya. Nah, di bro solder ini itu terdapat spring. Di sini springnya spring spiral ya, keong. Kemudian di dalamnya aja ada juga ini brush atau arang bahasa bengkelnya. Nah, dia yang berhimpitan dengan yang namanya komutator. Oke, lanjut. Ini komutator ya. Komutator ini ini armatur ya. Armatur terdiri dari yang pertama adalah bushing. Ini bushing. Yang kedua ini adalah roda gigi pinion yang berhimpitan dengan roda gila atau flywheel ya. Di sini ada magnetic clutch atau coupling starter ya. Coupling starter ya. Ini magnetic starter atau coupling starter. Kemudian di sini ada kumparan armatur. Nah, ini yang dilapisi dengan silikon ini kumparan armatur. Yang paling belakang ini ada komutator. Nah, ini komutator yang bergesekan langsung dengan si brush tadi ya. Nah, di belakangnya ini ada bushing yang dikaitkan sama spih tadi. Nah, di tengah ini ya, ini namanya rotor ya, namanya rotor atau poros rotor. Oke, lanjut. Ini drive housing atau rumah penggerak ya. Ini rumahnya daripada motor starter. Nah, ini rumah depan ya, bisa disebut rumah depan, bisa drive pinion, bisa rumah penggerak, dan yang ini tutup belakang. Nah, di tutup belakang ini terdapat bushing ya, terdapat bushing. Kemudian di sini ada juga yang namanya drive lever atau tuas pengungkit. Tuas pengungkit ini dia yang mengungkit antara ya armatur ya dengan solenoid. Dia penghubung antara armatur dengan si solenoid. Oke, tadi penjelasan penyebutan nama-nama komponen ya. Selanjutnya adalah pengukuran atau pemeliharaan pengecekan daripada komponen motor starter ya. Di motor starter ini ada beberapa pengecekan. Ada pengecekan yang sifatnya visual, ada juga pengecekan yang sifatnya menggunakan alat ukur. Jadi kurang lebih ada 9 poin ya untuk pemeliharaan dan pengukuran motor starter ini. Yang pertama adalah pengecekan hubungan atau kontinuitas daripada solenoid
di sini ada 3 pengukuran, ya. Pengukuran pull in coil dengan pengukuran hole in coil, ya. Terhubungnya antara terminal 30 dengan terminal C, ya. Kemudian kita tekan plunjernya, kemudian ada hubungan antara terminal 30 dengan body. Dia akan kita cek. Kemudian pengukuran diameter komutator, pengukuran diameter komutator, kemudian hubungan kontinuitas antar segmen pada komutator, kemudian hubungan antara armatur dengan bodi, ya. Kemudian pengecekan roda gigi pinion, ya. Dan visualnya itu akan kita lihat, visualnya adalah roda gigi yang masih bagus atau tidak. Kemudian secara visual juga ada yang kabel fill coil terputus atau tidak. Nah, kemudian brush holder, panjang brush holder nanti juga kita akan ukur panjang brush holdernya, ya. Jadi brush holder ini kita ukur panjangnya masih sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Kemudian hubungan antar fill coil, hubungan antar fill coil, ya, dengan ini, kemudian fill coil dengan massa. Oke, satu persatu. Yang pertama akan kita lakukan pengecekan, ya, hubungan antara 30 dengan terminal ST, ya. Kemudian ST dengan bodi dan hubungan 30 dengan C, ya, bergeraknya bergeraknya plunjer, ya. Oke, yang akan kita gunakan alat ukurnya yaitu multitester, ya. Multitester, semua fungsi multitester kita arahkan ke kali 1000 atau kali 1K di sini, ya. Sebelumnya kita kalibrasi dulu, ya. Kalibrasi di angka 0, kita cek, ya, sudah 0. Oke, jadi sebelum melakukan pengukuran, ya, kita cek multitester kita, ya, itu pastikan di angka 0 supaya pengukurannya akurat. Oke, pengecekan antara terminal 30 dengan terminal ST. Harusnya terdapat kontinuitas, ya, atau hubungan, tapi di sini tidak terjadi hubungan, ya. Berarti solenoidnya sudah mengalami kerusakan. Kemudian kita tes lagi hubungan terminal ST dengan bodi, ya, hubungan singkat. Oke, masih terdapat kontinuitas. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antara 30 dengan terminal C, ya. Kemudian kita tekan plunjer. Nih, plunjernya kita tekan. Jarum multitester bergerak, ya. Masih terdapat hubungan kontinuitas antara terminal 30 dengan terminal C. Kemudian kita tekan plunjer. Jarumnya masih bergerak. Selanjutnya yang kita tes, ya, menggunakan multitester yaitu hubungan antar segmen komutator. Jadi ini di sini ada garis antar segmen komutator, ya. Ini kita cek. Terdapat gerakan jarum multitester, berarti masih terdapat kontinuitas, ya. Komutatornya masih bagus. Kemudian antar komutator dengan bodi, dia tidak boleh ada hubungan. Kalau ada hubungan berarti konsleting. Ini kita tes komutator dengan bodi, tidak ada, ya, tidak ada hubungan, masih bagus, ya. Kemudian kita ukur diameter komutator, ya, diameter komutator menggunakan sigmat.
keras komutator sigmatnya. Oke. Ini kita ukur diameternya. Kita kencangkan dulu. Oke. Sudah didapat, hasilnya adalah 28,10 ya, 28,10. Standarnya dia adalah 28. Kalau ini kepalanya kecil ya komutatornya, ada yang lebih besar, standarnya 32. Ini 28,10, masih ada sisa 0,10 mili ya, artinya masih dalam keadaan spek. Kemudian kita lanjut secara visual atau kita putar roda gigi ini. Apabila kita putar ke kanan, roda gigi harus bebas. Apabila kita putar ke kiri, roda gigi harus mengunci. Dan ini roda giginya gerak bebas, tapi kita putar ke kiri dia mengunci. Oke, berarti masih bagus armatur ini. Kemudian selanjutnya kita cek adalah fill coil atau yoke ini ya, yang kita periksa adalah hubungan antar fill coil. Di sini ada dua, ada positif dengan negatif ya, positif dengan positif. Nah, ini antara hubungan fill coil ya, dia harus bergerak ya, fill coilnya positif dengan positif. Kemudian fill coil dengan body tidak boleh ada gerakan jarum multitester. Kita tes dengan body. Nah, ini ya, ini bergerak, artinya ada kebocoran fill coil ya, ada kebocoran fill coil di sini ya, sedikit. Nah, ini ada gerakan, artinya cat dari fill yoke ini sudah banyak yang lecet ya, makanya dia dilapisi dengan cat supaya tidak terjadi grounding. Nah, kemudian kita lepas brushnya ya. Di sini caranya adalah springnya kita lepas spring atau kita kendorkan, kemudian kita tarik. Nah, ini kita tarik fill coilnya ya. Panjang brush ini kita ukur dengan menggunakan sigmat. Ya, kita ukur. Begini cara mengukur panjangnya. Ya, kita baca di sini ukurannya 14,80 ya. 14,80 masih standar. Dia spesifikasinya tidak boleh kurang dari 10 ya, 10 mm ya. Kemudian kita pasang kembali ya. Ini kita tahan pernya. Oke, ini yang spring ini memang agak sulit ya, karena dia ngepres dibanding dengan spring yang modelnya spring biasa.
Oke, udah masuk. Ya, posisinya udah seperti ini. Ya. Oke, selesai pengukuran yoke. Selanjutnya adalah yang terakhir, kita mengukur run out dari komutator. Ya, run out itu atau yang kata lainnya adalah kolengan ya, karena kalau sini berputar otomatis dia akan membentuk keovalan di sini. Nah, yang kita gunakan alatnya yaitu dial test indikator. Ya, ini kita set dulu. Ini kita set. Seperti ini. Oke. Kemudian kita taruh jarum dial test indikatornya. Oke, ditaruh di bawahnya. Oke. Ini kita setting di angka 0. Spesifikasi run out atau kolengan ini dia tidak boleh lebih dari 6 strip atau 0,06 ya. Kita putar dulu satu putaran ya. Apabila jarumnya bergerak satu strip, maka hitungannya 0,01 mili ya. Ini sudah 1 2 3 4 5 ya. Kurang pas ya, cek lagi. Oke, ini bergerak sampai 0,8 ya tertingginya. Berarti sini sudah mengalami kolengan. Ya. Spesifikasinya dia harusnya hanya 6 strip atau 0,06. Ya, tadi jarumnya sudah melebihi spek 0,08 ya. Kita lihat juga kalau visual di sini sudah oval ya. Sudah oval. Oke, demikian pengukuran ya untuk motor starter ya. Kemudian kita akan lakukan kembali pemasangan ya. Kalau pemasangan itu langkahnya adalah kebalikan daripada pembongkaran. Kalau tadi pembongkaran dimulai dengan pembongkaran solenoid ya, diakhiri dengan pelepasan brake lever ya. Maka pemasangan akan kita lakukan
yang kita mulai pertama adalah dari pemasangan drive lever dengan rumahnya. Ya, di sini kita pasang ya armatur, kemudian kita pasangkan ke dalam drive pinionnya. Oke, cara pengeceknya kalau sudah pas, ya ini dia sudah masuk ke dalam bushing. Oke, selanjutnya adalah rumah daripada fill coil atau yoke ya, kita masukkan. Yoke di sini supaya pas, nanti itu adalah ini dia ketemu dengan ujung daripada solenoid. Nah, ini tandanya. Seperti ini, kalau bunyi srek berarti sudah pas. Kemudian kita masukkan brasnya ya. Brasnya harus dijepitkan ke dalam atau di samping komutator ya. Ini kita butuh Oke, sudah masuk semua. Selanjutnya kita pasang tutup belakang ya. Tutup belakang ini juga terdapat lubang khusus untuk ini kumparan kabel-kabel terminal C. Oke, kemudian kita pasang pengunci. Caranya kita tekan dari bawah ini drive pinionnya, kemudian kita kunci. Oke, selesai penguncian. Selanjutnya kita tutup baut pengunciannya. Setelah itu kita pasang 2 buah baut panjang ya, 8. Kemudian kita masukkan, kita kencangkan menggunakan kunci T8. Oke, selanjutnya kita pasang solenoid ya. Sini jangan terbalik, posisi terminal 30 ada di atas, kemudian terminal C ada di bawah ya, untuk mengingatkan ini ya. Oke, ini kita kencangkan mur solenoidnya.
pasangkan mur 12 nya. Oke, demikianlah pembongkaran, pengukuran, dan pemasangan kembali motor starter ya untuk pembelajaran kali ini ya. Untuk tugasnya dari kalian adalah kalian membuat job sheet-nya ya, dari rangkaian yang telah saya tampilkan di video ini. Jadi urutannya mulai dari alat dan bahan, kemudian pembongkaran ya, langkah-langkah pembongkaran, selanjutnya adalah langkah-langkah pemeriksaan, kemudian langkah-langkah pemasangan kembali. Dan untuk pengetesan ya, untuk pengetesan motor starter itu sendiri nanti akan ada di video selanjutnya. Jadi motor starter ini setelah kita lakukan pembongkaran, pengukuran, dan pemasangan kembali, akan kita lakukan pengetesan. Di sana ada 3 biasanya pengetesan, yaitu pengetesan pull in coil, pengetesan hold in coil, dan pengetesan pengujian motor starter tanpa beban. Oke, demikian video yang saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.